Yohanes pada pasal 6 ayat 27. Di situ dikatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia, zaman Yesus adalah Yesus, kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan meterainya. Di dalam Yohanes 6 ayat 45, Tuhan Yesus mengatakan begini, Yohanes 6 ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua diajar oleh Bapa, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, datang kepada Yesus. Tapi kemudian di ayat 48 perhatikan, Yesus tiba-tiba ngomong, akulah roti hidup. Jadi sesudah dia ngomong pengajaran, dia ngomong makanan, dia bilang akulah roti hidup. Nah baru di ayat 54, tiba-tiba dia ngomong begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tadi kan dia bilang jangan kerja untuk makanan yang binasa, tapi kerja untuk makanan yang memperoleh hidup kekal. Baru dia bilang akulah roti hidup, kemudian barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, termasuk kita di zaman sekarang. Jadi kalau ditulis di kitab Raja-Raja tentang seorang janda yang tidak punya kekuatan, tidak punya seorang yang mendampingi dia, menjaga dia, yang tidak punya orang yang bisa menafkahi dia. Tapi dia bisa memberikan satu roti kecil dipecah dikasih ke Nabi Elia. Dengan iman bahwa dia terpelihara sampai masa kekeringan berlalu karena janjinya, karena dia mendengar Elia berkata. Elia berkata, coba ambilin air. Waktu diambilin, coba ambilin roti juga. Kemudian bilang, oh enggak, aku enggak punya roti, aku cuma punya roti kecil. Habis itu aku lagi kumpulin kayu api dan habis itu aku bikin roti, aku makan mati. Eli bilang jangan buat seperti yang kamu bilang, tapi buatku dulu. Itulah indahnya. Di dalam perjanjian lama orang-orang harus berbuat bagi Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru Bapa mengorbankan Yesus yang telah menyelesaikan perbuatannya di atas kayu salib buat kita. Yesus tidak suruh kita kasih roti buat dia. Yesus bilang akulah roti hidup, pengajaran yang dahsyat. Makanya Yesus katakan nenek moyang kamu kan dapat pengajaran dari Tuhan. Apa pengajarannya? Pengajaran Musa. Karena mereka diajarkan untuk mengenal Bapa yang dahsyat, Bapa yang kudus. Tapi Yesus bilang akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya apa? Yesus membawa pengajaran yang baru. Bunyinya apa? Bapa mengasihimu. Aku Yesus dikorbankan. Supaya kita hari ini memahami. Kalau janda itu memberi roti kecil untuk mempertahankan hidupnya. Hari ini kita mungkin menerima hanya roti kecil. Tapi tahukah kamu? Justru tubuh Yesus yang kita terima. Darah Yesus yang kita terima karena iman akan memelihara hidup kita. Sampai bukan hanya di hidup yang sekarang, sampai selama-lamanya. Wow, tapi teguhkan hati kita, percaya ada satu informasi berasal dari Yesus Kristus sendiri. Dia katakan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku.